Kasus temuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi, Polda Metro Jaya menyatakan dari 22 orang yang diamankan saat tawuran, ada 1 orang yang positif mengonsumsi obat keras yang mengandung zat masuk daftar G. 22 orang ini disebut sempat berkumpul bersama ke-7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Polisi juga sebelumnya menyita 21 senjata tajam berukuran besar yang diduga milik para pelaku tawuran yang berusaha menghindari patroli polisi hingga menceburkan diri ke Kali Bekasi. Puluhan senjata tajam ini dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota dan hingga saat ini 22 orang diamankan. Sementara 3 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Selain senjata, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor. Urin ya dengan hasil 1 orang positif, urinnya mengandung zat yang termasuk dalam obat-obatan daftar G. Ya, daftar G itu antara lain tramadol. Di antara 22 orang itu atau yang? Iya, di antara 22 itu. Tidak termasuk yang 3 itu, Pak ya? Tersangka. Bukan, ya, bukan dari yang 3 tersangka yang senjata tajam ya. Orang tua dan kerabat dari salah satu jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi hari Minggu kemarin kembali mendatangi posko DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Rabu siang. Keluarga ingin menjemput jenazah setelah sebelumnya menyerahkan data pembanding seperti sidik jari dan sampel DNA sebagai proses identifikasi korban. Namun setelah beberapa hari pihak keluarga masih diminta pihak rumah sakit untuk menunggu hasil identifikasi. Keluarga berharap bisa segera memakamkan jenazah. Belum bisa dipastikan, katanya suruh menunggu. Kan saya juga pakai lawyer saya, pernah bawa Victor, dan dia yang mediasi, katanya tetap menunggu. Saya tetap terima kasih kepada Bapak Kepolisian dan kawan-kawan media juga, terima kasih yang sudah selama ini mengikuti peristiwa ini. Saya harap juga jangan sampai lagi ada kejadian seperti ini, pengennya tetap tuntas gitu kan. Dan saya ini pingin banget anak saya ini dikebumikan. Karena udah lama gitu kan, apalagi katanya udah diotopsi. Sementara itu, Bid Propam Polda Metro Jaya sudah selesai memeriksa 9 anggota kepolisian. Terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut ke-9 petugas patroli itu telah bertugas kembali ke satuan mereka. Polisi berkomitmen mengusut tuntas kasus temuan 7 jenazah ini. Setelah 2 jenazah diserahkan dan sudah dimakamkan keluarga, hingga kini polisi masih mengidentifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Minggu lalu. Bagaimana hasilnya? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Malaika, proses identifikasi 5 jenazah di Rumah Sakit Polri sejauh ini bagaimana? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Hingga kini polisi masih melakukan proses identifikasi dan juga pencocokan kepada 5 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat pada minggu lalu. Sedangkan 2 jenazah sudah berhasil diidentifikasi berinisial AD dan MR. Namun proses identifikasi ini beberapa kali gagal karena melihat kondisi jenazah yang sudah mulai membusuk atau melalui proses pembusukan. Metode identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada antemortem dan juga postmortem, di mana polisi mengecek data-data sebelum dan setelah jenazah ini meninggal. Dan 3 tahap metode yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penemuan mayat yang terendam dalam air, termasuk pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan juga rekonsiliasi sudah juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hasil pemeriksaannya memang tidak ada luka terbuka, tidak ada patah tulang ataupun luka dalam yang ditemukan dari 7 jenazah ini. Namun memang tahap rekonsiliasi ini membutuhkan data primer dan juga data sekunder. Data primer
primer ini, Radi dan juga saudara, termasuk pemeriksaan DNA, pemeriksaan sidik jari, dan juga pemeriksaan gigi pada para jenazah. Sedangkan metode atau data sekunder ini termasuk properti, contohnya baju ataupun jam tangan yang digunakan oleh para jenazah saat ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat kemarin. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian ini memang berhasil diidentifikasi berdasarkan gigi, data medis, dan juga pakaian. Pihak RS Polri terus mengatakan ada kendala mengidentifikasi 5 jenazah lainnya karena lagi-lagi para jenazah ini sudah melalui proses pembusukan, di mana jika dicek giginya atau jika dicek sidik jarinya ini sudah samar, dan bahkan ada beberapa jenazah yang jika dicek sidik jarinya ini sudah tidak bisa terdeteksi lagi. Dan pihak RS Polri juga mengatakan sudah melakukan tes toksikologi termasuk pemeriksaan toksin, di mana pihak RS Polri ingin memastikan ada atau tidaknya zat narkotika atau alkohol yang bisa ditemukan di tubuh jenazah. Radi. Ya, Malaika, dari hasil tes urin, 22 orang yang diamankan saat tawuran, ada 1 orang positif mengonsumsi obat keras. Lalu apa upaya hukum dari polisi terkait ini, dan soal pemeriksaan 9 anggota polisi juga yang penting? Sudah ditanyai oleh Polda Metro Jaya, kabarnya sudah kembali ke satuannya masing-masing. Bagaimana sejauh ini kabarnya? Ya betul, memang 1 dari 22 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terbukti positif narkotika. Namun 1 orang ini atau oknum ini bukan merupakan 1 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi, oknum juga mengatakan pihak yang ditahan polisi ini sempat menegak minuman keras. Terkait dengan jerat hukum, berdasarkan pasal 121 Undang-Undang Narkotika, pemakai narkotika ini bisa dihukum paling lama 4 tahun penjara atau melakukan proses rehabilitasi. Namun memang kita masih harus menunggu kebijakan dari pihak kepolisian, jerat hukumnya akan seperti apa, karena memang oknum-oknum yang ditahan oleh pihak kepolisian ini banyaknya termasuk yang menggunakan terbukti menggunakan narkotika ini masih di bawah umur. Sedangkan terkait dengan pemeriksaan anggota polisi, Propam Polri ini memang sudah melakukan pemeriksaan atau pengecekan SOP terhadap 9 anggota polisi yang pada malam kejadian melakukan patroli di kawasan Kali Bekasi, Jawa Barat. Namun hasil pemeriksaan masih harus didalami, dan 9 anggota Polri ini juga sudah kembali bertugas di pos masing-masing. Radi. Ya, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman memperbarui informasi terkait 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Terima kasih, Malaika.